di sini saya akan men-setting mikrotik ya dari awal. Kita yang pertama kali kita gunakan yaitu aplikasi Winbox ya. Ini Winbox. Ini ya. Oke, biasanya sebelumnya mikrotik yang sedang saya gunakan ini sudah ada settingan. Ya, saya akan mereset ulang. Klik close dulu ya. Saya akan reset ulang. Saya akan menyeting dari awal. Oke, di sini klik menu sistem, klik reset konfigurasi, klik aja reset konfigurasi. Ketika sudah di reset ya, maka otomatis si komputer itu tidak akan connect ya. Oke. Untuk teman-teman ya, di sini kebetulan saya menggunakan mikrotiknya RB95UI 2HD ya, yang terdapat 5 pot 1 sampai pot 5 plus serta wireless LAN ya. Jadi di mikrotik saya itu ada namanya wireless. Oke, kebetulan komputer yang sedang saya gunakan ini terhubung ke pot 2 ya, ke ETH2, dan ETH1 nya yang dijadikan DHCP client itu ya ETH1. Oke, kita buka lagi aplikasi Winbox ya, maka alamat IP-nya akan berubah menjadi 192.168.88.1 ya. Itu adalah alamat IP default mikrotik. Ketika teman-teman membeli sebuah mikrotik, otomatis sudah tersedia settingan bridge yang alamat IP-nya ini. Atau ketika teman-teman sudah mereset alamat mikrotiknya, otomatis maka alamat IP-nya akan seperti ini. Dan barusan yang saya reset mikrotiknya, maka kembali lagi alamatnya seperti default. Otomatis ketika komputer saya ini digunakan yang terhubung ke pot 2 itu akan connect karena sudah settingan bridge. Settingan bridge itu yang DHCP-nya pot 1 atau Ether 1 yang terhubung ke internet atau ke ISP ya. Untuk teman-teman, karena saya ini akan men-setting ulang atau settingannya dibuat saya sendiri ya, klik aja MAC address atau alamat IP-nya, bebas ya. Klik aja ini atau ini ya. Klik aja MAC address-nya, klik connect. Oke. Karena saya akan setting ulang, ini kan settingan pembawaannya adalah bridge ya, yang ini ya. Jadi saya akan remove konfigurasi. Klik dulu exit ya. Sehingga alamat IP yang sebelumnya 192.168.88.1 akan berubah menjadi 0.0.0.0 karena alamat IP bridge-nya dihilangkan atau di remove konfigurasi ya. Oke, selanjutnya klik lagi MAC address-nya ya, yang ini. Atau alamat IP-nya bebas ya, yang mana terserah teman-teman. Klik aja, klik connect. Oke, karena ini kita atur ulang, saya akan menyeting terlebih dahulu alamat IP address-nya yang ini ya. Klik menu alamat IP yaitu internet protokol, klik address. Ini untuk address ya, untuk address. Oke. Target saya itu ETH1 DHCP client clean. ETH2 DHCP server. ETH3 ya. ETH3 DHCP server. ETH4 DHCP server. ETH5 DHCP server, dan WLAN 1
DHCP server. Target saya itu ini ya. Untuk ETH1 untuk DHCP klien, ETH2 DHCP server, ETH3 DHCP server, ETH4 DHCP server, ETH5 DHCP server, dan WLAN 1 itu DHCP server. Karena di sini di Mikrotik saya itu ada 5 pot beserta wireless LAN-nya. Ya, oke, kembali lagi ke aplikasi Winbox ya. Jadi untuk DHCP server, klik aja menu tambah untuk address listnya. Kita masukkan alamat IP-nya bebas, mau menggunakan kelas A, kelas B, kelas C. Untuk teman-teman yang baru pemula, disarankan untuk port 2 yang terhubung ke komputer itu menggunakan alamat IP kelas B, kelas C yang umumnya saja ya. Itu 92.168.1.1. Kalau alamat IP kelas C itu harus diakhiri dengan /24. Ini interface-nya Ether 2. Otomatis networknya akan berubah menjadi 192.168.1.0 karena kelas C ya. Klik apply, klik OK. Oke, selanjutnya untuk ini kan Ether 2 sudah ya, ETH2 ya, ini ETH1 nanti untuk DHCP klien. Selanjutnya kita ETH3, 4, 5 dan WLAN. Langkah-langkahnya sama seperti Ether 2, langkah-langkah pembuatannya. Tetapi saya di sini Ether 3 itu menggunakan alamat IP kelas C ya. 172 contoh 168.1.1. Ini Ether 3. Otomatis networknya akan berubah menjadi 172.168.0.0. Oh, ini lupa, harus kelas B itu menggunakan /16 ya. Klik apply. Ya, klik OK. Oke, selanjutnya saya akan membuat Ether 45 dan WLAN ya. Klik lagi menu tambah. Ini untuk pemula saya akan membuatkan alamat IP-nya menyusun ya, tersusun agar teman-teman bisa mempraktekkan dengan benar ya. Ini sebelumnya kan Ether 3 itu kelas alamat IP kelas B. Saya akan menggunakan lagi alamat IP kelas B ya. Contoh ini sebelumnya 172, jadi ini 173 lah. 173.168.1.1/16. Ininya Ether 4. Ini kan 2 sudah, 3 sudah, 3 4. Maka networknya akan berubah 173.168.0.0 ya. Klik apply, klik OK. Selanjutnya klik menu tambah lagi. Kita gunakan alamat IP lagi ya, 174.168.1.1/16. Jadi begini teman-teman ya. Untuk pembuatan alamat IP awalnya tidak boleh sama. Kalau untuk kelas B ya. Untuk yang ini boleh sama, ini boleh sama, ini boleh sama. Tapi awalannya saja yang harus beda ya. Oke, ini Ether 5. Klik apply, klik OK. Selanjutnya kita terakhir untuk WLAN. Masukkan lagi alamat IP 175 ya. 68.1.1/16. Ini ya WLAN. Klik apply, klik OK. Ini karena apa warna merah? Karena alamat wirelessnya belum diaktifkan. Ini wireless. Kita aktifkan dulu. Wireless ini ya. Klik checklist. Maka akan hitam ya. Oke, di close dulu ini. Selanjutnya untuk DHCP server kita sudah buatkan alamat IP-nya. Selanjutnya kita akan men-setting ini ya, yang ETH1 yang terhubung ke ISP atau ke internet, yaitu DHCP klien. Kita buka lagi aplikasi Winbox-nya, klik menu alamat IP, klik DHCP klien. Nah, untuk DHCP klien tinggal klik aja menu tambah. Ininya pastikan Ether 1 ya, yang dijadikan DHCP klien yang saya sudah hubungkan melalui kabel potnya, pot ETH1 ke jaringan internet ya. Klik aja apply, klik OK.
maka otomatis DHCP kliennya akan mendapatkan sebuah alamat IP ya. Ini. Maka di address list juga itu otomatis akan muncul ya. Oke. Selanjutnya kita mengaktifkan atau men-setup untuk DHCP server yang ini. Men-setup ya. Men-setup untuk DHCP server ya. Kliknya yaitu kita menggunakan DHCP server. Ini DHCP server. Untuk DHCP server, pastikan yang di setup itu alamat interface yang 2, 3, 4, 5 dan WLAN. Disarankan tidak boleh men-setup untuk DHCP klien ya ini, karena ini sudah otomatis terhubung ke internet. Klik aja itu di menu DHCP server, DHCP. Ini ada DHCP setup ya. Klik DHCP setup, ininya pilih Ether 2 yang akan dijadikan DHCP server ya. Klik next, klik next lagi, next lagi. Tidak boleh merubah di setup. Klik aja next sampai finish. Oke, successful ya. Selanjutnya ini Ether 2 sudah, tinggal Ether selanjutnya, Ether 3. Klik next lagi ya, next lagi, oke. Ini kenapa warnanya merah? Karena belum ada kabel atau portnya belum terhubung ke sebuah jaringan ya. Ini kan port 2 itu warna hitam itu karena komputer yang sedang saya gunakan ini terhubung ke mikrotik. Karena ini mikrotiknya belum saya gunakan port 3 ya. Selanjutnya di setup lagi Ether 4. Next lagi ya. Next lagi. Oke, successful. Selanjutnya 3, 2, 3, 4 sudah, tinggal 5 dan WLAN ya. Next lagi. Oke, terakhir yaitu wireless LAN yang ini ya. Setup lagi. Oke, kenapa ini keluar? Karena sebelumnya alamat IP saya kan yang port itu 00.0. Jadi kan sudah saya masukkan alamat IP-nya Ether 2, otomatis Winbox itu merefresh alamat IP yang sebelumnya saya masukkan ya. Ini diulang lagi yang DHCP setup untuk wireless LAN-nya. Oke. Ya. Ketika sudah men-setup untuk DHCP server ya, kita itu akan membuat DNS-nya menjadi aktif. Caranya klik menu alamat IP, klik DNS. Untuk DNS ini DNS settingnya tidak usah merubah. Servernya bisa kita gunakan ya 8.8.8.8. Itu terserah kalian ya, terserah teman-teman. Tetapi jika servernya tidak dimasukkan seperti ini, itu juga tidak apa-apa ya. Itu tergantung teman-teman ya. Oke, saya di sini tidak akan memasukkan untuk servernya ya. Kita tinggal klik aja allow remote request ya. Klik checklist aja, klik apply, klik OK. Untuk men-setnya ya. Selanjutnya kita setting firewall ya, firewall. IP firewall. Fungsi firewall itu untuk keamanan ya. Di situ ada namanya NAT atau Network Address Translation. Di menu firewall bagian NAT kita klik aja menu tambah. Nah, di sini ya cari yang namanya general. Untuk settingan general di NAT itu cari yang output interface. Output interface pastikan yang DHCP client ini, yang DHCP client yaitu yang terhubung ke jaringan internet. Nah, agar apa ya? Agar Ethernet 1 itu memberikan alamat IP atau memberikan koneksi ke DHCP server yang ini ya. Output interface pastikan Ether 1, ETH1 ya, ini. Untuk chainnya tetap pastikan tetap SRC NAT ya.
Selanjutnya klik menu Action. Actionnya cari yang namanya Masquerade agar mengaktifkan alamat IP yang terhubung ke port DHCP server itu akan terkoneksi internet karena sudah terkoneksi dari DHCP klien. Jadi intinya dari internet atau ISP dihubungkan jaringan koneksinya ke DHCP klien. Setelah itu dari DHCP klien diberikan koneksi kepada DHCP server karena settingan Actionnya sudah Masquerade. Oke, yang sebelumnya komputer yang saya gunakan ini kan sebelumnya tanda seru ya, belum terkoneksi internet. Oke, ketika saya sudah disetting Actionnya yaitu Masquerade, klik apply, klik OK, maka komputer yang sedang saya digunakan ini otomatis akan terkoneksi ke internet. Tunggu dulu ya. Oke, ini ya sudah terhubung ke internet. Saya cek. Contoh Agisaka Ilhana. Oke, maka akan terhubung ya. Oke, di close dulu. Oke, selanjutnya saya akan mengaktifkan sebuah wireless ya. Ini wireless. Kebetulan kan mikrotik yang sedang saya gunakan ini kan ada tipe RB951UIHD ya, yang sudah terdapat sebuah WiFi atau wireless. Untuk men-setting sebuah wireless, klik aja menu wireless. Ini kan wireless yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif, klik aja WLAN. Oke, di menu wireless itu modenya diganti menjadi AP bridge agar bisa digunakan melalui handphone atau menggunakan laptop. Untuk SSID kita rubah ya. SSID itu adalah sebuah nama untuk WiFi-nya. Contoh WiFi-nya Agisaka Ilhana. Huruf besar ya biar kelihatan Agisaka Ilhana. Oke. Modenya sudah di setting menjadi AP bridge, SSID-nya sudah diganti menjadi nama WiFi-nya Agisaka Ilhana. Klik apply, klik OK. Oke, cek. Ini ada kan? Ini tanda seru itu karena WiFi-nya tidak dibuatkan password. Untuk teman-teman, karena kalau ingin membuatkan password di Mikrotik, klik aja namanya security profile ini. Ini ada namanya default, modenya non. Non modenya ini ya, mode non itu diganti menjadi dynamic key. Action tipenya diganti di checklist ya. Kita masukkan passwordnya, contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Klik apply, klik OK. Jadi rubah kan ya. Karena saya di sini WiFi wirelessnya mau dibuatkan hotspot, jadi saya tidak akan membuatkan password untuk wirelessnya. Passwordnya nanti menggunakan login hotspot voucheran ya. Jadi klik lagi, ininya modenya dinonkan lagi. Klik apply, klik OK. Ya. Oke, kita close dulu semuanya. Karena semuanya sudah aktif ya untuk portnya. Selanjutnya untuk teman-teman, untuk membuat hotspot ya, pastikan kita pilih menu alamat IP, pilih hotspot. Untuk hotspot ya, dibesarkan lagi. Untuk menu hotspot yang dijadikan menu hotspot itu yaitu jalur yang sebelumnya saya gunakan di settingan DHCP server, yaitu port 2, 3, 4, 5 dan WLAN. Oke, karena port 2 itu saya sudah terhubung ke komputer, jadi untuk jalur port 2 saya tidak akan menggunakan jalur hotspot. Ya, jalur hotspot. Jadi yang akan saya setting untuk hotspot itu port 3, 4, dan 5 ya. Oke. Hotspot setup. Di menu hotspot itu ada bagian server ya. Klik hotspot setup. Hotspot spot interface. Pilih Ether 3. Karena Ether 2 itu terhubung ke komputer yang sedang saya gunakan ini ya. Ether 3 saja. Klik next saja. Ini untuk teman-teman tidak usah merubah settingan yang ada ketika hotspot setup, tinggal kita klik next aja ya.
naik lagi. Untuk select sertifikat pastikan semuanya non ya, non. Naik lagi. DNS server, karena tadi di DNS ini tidak dibuatkan DNS server ini. Jadi ini dilewat saja, tidak usah dimasukkan untuk DNS servernya ya. Naik aja. Oke. Untuk DNS name pastikan kita menggunakan dengan kata .net atau .com atau .co.id ya. Oke, di sini saya akan menggunakan dengan nama .net saja ya. Itu bebas namanya ya. Contoh di sini agisaka.net. Harusnya huruf kecil ya. agisaka.net. Ya. Klik next saja. Untuk admin ini bisa dirubah atau tidak tergantung teman-teman ya. Ini contoh adminnya Agisaka lagi, Agisaka. Passwordnya ABCD. Begini. Klik aja next. Oke, successful ya. Jadi port 3 itu sudah dibuatkan hotspot ya. Ini port 3. Ini port 3 sudah dibuatkan hotspot ya. Ini port 3. Selanjutnya untuk port 4 ya. Klik hotspot setup. Ini hotspot interface-nya targetnya Ether 4 ya. Klik aja next. Next semuanya di next ya, tidak usah dirubah. Ini untuk sertifikatnya, select sertifikat non lagi. Ya. Next lagi. DNS server dilewat saja. Untuk DNS name tetap menggunakan agisaka.net yang sebelumnya kita isi ya, untuk di Ether 3. Next aja. Selanjutnya hotspot setup lagi Ether 5. Klik next lagi, naik lagi, tetap untuk select sertifikat non. Ya, next. DNS name tetap kosong, untuk DNS name tetap agisaka.net ya. Oke, selanjutnya yang terakhir wireless LAN. WLAN 1 ya. Naik lagi. Tetap select sertifikat non. Oke, agisaka.net ya. Oke, finish ya. Oke, saya akan mencabut ya, di exit dulu ini. Saya akan mencabut dulu ini jaringan internet yang terhubung ke port 2 ya. Oke. Di sini saya akan menggunakan yang sudah dibuatkan hotspot, yaitu WLAN 1 ya. Klik WLAN 1, ini ada namanya Agisaka Ilhana. Klik connect. Oke, otomatis ini sudah aktif ya. Tadi saya username-nya Agisaka. Passwordnya ABCD. Connect. Oke, berarti untuk membuat hotspot sudah finish ya. Tetapi langkah selanjutnya bagaimana caranya agar settingan mikrotik kita itu terhubung ke atau sinkron sama Micmon. Untuk Micmon teman-teman bisa digunakan untuk untuk bisnis, usaha internet, atau bisa juga untuk dipakai di di sekolah atau di tempat-tempat lain ya untuk teman-teman. Oke. Saya di ini. Oke, cek dulu ya. Tes. Oke, Agisaka Ilhana. Oke ya, sudah ya. Berarti sudah terkoneksi ya melalui jaringan wireless yang Agisaka. Oke, kita diskonekkan lagi. Ini di close dulu lah. Ini kita diskonekkan lagi. Oke, sudah terhubung. Saya hubungkan lagi port 2 ya ke komputer yang sedang saya gunakan ini. Otomatis akan terkoneksi kan. Oke, selanjutnya buka lagi Winbox. Oke, ini alamat IP untuk port 2 ya. Klik lagi connect. Oke, selanjutnya untuk teman-teman, bagaimana cara men-setting atau mengaktifkan Micmon dan Mikrotik agar sinkron ya. Untuk teman-teman, sekarang itu bagaimana caranya mensinkronkan ini settingan aplikasi Mikrotik kita ke Micmon ya.
Untuk itu pastikan teman-teman sudah tersedia software aplikasi Micmonnya ya. Di sini saya sudah ada ya. Itu kita diekstrak dulu filenya yang ini ya. Ekstrak file. Yang master juga diekstrak ya. Oke. Ini kalau ini itu untuk template hotspot ya, tampilan hotspot. Oke, teman-teman, di sini kita buka aplikasi yang barusan saya ekstrak. Itu ada namanya Micmon Server. Oke, kalau sudah, ini kita open Micmon ya. Oke, biasanya ketika sudah muncul bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox ya, tergantung komputer teman-teman yang sudah diinstal aplikasi browsernya. Biasanya alamat IP defaultnya Micmon dan passwordnya 1234. Oke, kita login kan. Untuk admin, username-nya bisa kita ganti. Contoh di sini saya akan menjadi nama saya Agisaka. Passwordnya yang tadi Micmon 1234 diganti menjadi Agisaka 5 saja, 12345. Untuk quick print QR bisa disable, bisa enable. Saya disablekan saja ya. Klik save. Oke, kalau sudah di save, coba kita logout dulu. Masukkan Agisaka, passwordnya 12345 ya. Klik login. Oke. Ketika sudah mengganti login untuk admin, klik yang namanya add router yang ini ya. Oke, untuk username bisa dimasukkan namanya bebas, tergantung teman-teman. Asalkan tidak boleh pakai spasi ya. Contoh di sini username-nya Agisaka Ilhana. Ya. Untuk alamat IP mikrotik ya, alamat IP mikrotik kita itu buka dulu aplikasi Winbox atau settingan mikrotik kita. Ini ya. Klik menu alamat IP, klik hotspot. Di situ ada namanya server profile, cari yang hsprop 1 yang ini ya, hsprop 1. Ini di sini alamat IP-nya dikopikan ke Micmon, ke alamat IP mikrotik yang ada di Micmon ya. Setelah itu untuk username harus dibuatkan dulu di aplikasi Winbox atau di settingan mikrotik. Buka lagi ya teman-teman, ini digeser dulu. Itu ada namanya menu sistem, ada namanya user. Di sini teman-teman buatkan dulu untuk username dan passwordnya agar tersinkron dari mikrotik ke Winbox ya, ke Micmon. Oke, dibuatkan dulu di sini. Klik menu tambah ini, klik namanya bebas, terserah teman-teman maunya namanya bebas ya. Di sini saya namanya contoh namanya Micmon lagi lah, biar gampang. Untuk grup bisa diganti menjadi pool. Oke, dan masukkan passwordnya. Contoh masukkan, saya passwordnya 12345678. Ini juga 12345678. Kita kopikan Micmon name-nya ke sini. Untuk passwordnya kita masukkan lagi. Ini di save dulu ya. Apply. Oke, passwordnya barusan yang dibuat 12345678 ya. Oke, untuk ini sudah beres ya. Untuk hotspot name bisa dimasukkan bebas ya. Kalau bisa sesuaikan dulu dengan DNS name ya. Buka lagi aplikasi Winbox-nya atau settingan mikrotiknya ya. Ini di close dulu. Ini yang tadi server profile, ini ada namanya DNS name. Klik. Kita kopikan DNS name-nya, Ctrl C ya. Simpan di sini. Dan di sini. Ya. Setelah itu kita klik save. Ini tidak usah diisi ya, tidak usah diisi, klik aja save. Kalau sudah di save, klik connect. Maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu untuk membuat profile ya, profile.
profile di sini ya. Server profile, user profile. Kita akan buat di user profile di sini ya. Untuk user profile kita buat di Micmon ya. Klik namanya hotspot, klik host user profile, klik add profile ini. Untuk add profile, user profile di sini nama contoh 1 hari. Harganya berapa? Contoh buat paket voucheran ya kalau yang berbisnis 2.000. Untuk address poolnya yang ini address pool. Address pool. Ini ya. Address pool ya ini. Kita tentukan di hotspot 1 ya, di ETH3 aja. Di ETH3 aja. Kembali lagi ke server profile yaitu yang HSProp 1 yang ini. Oke. HSProp 1 yang ini ya. Jadi untuk ini pilih aja non. Jadi di address pool itu tidak boleh dipilih yang ini. Jadi non aja. Jadi intinya ketika kita masuk ke seorang pelanggan masuk ke internet jalur kita lokal kita itu otomatis tidak harus untuk ke satu pot aja, satu ETH saja ya. Oke, untuk set user ya, kita itu menggunakan angka 1 aja. Jadi untuk satu user satu perangkat ya. Untuk rate limit up to down. Oke. Kita kasih 1 MB, contoh 1 M. Downloadnya 1 M, uploadnya 1 M, downloadnya 1 M ya. Expired modenya saya pilih remove. Jadi ketika masa aktifnya 1 hari itu maka voucher tersebut sudah tidak aktif atau sudah kadaluarsa, maka akan hilang sendiri ya. Untuk validasi, oke, di sini ada format validasi 30D berarti 1 bulan ya. Berarti 30 hari. Kita klik aja 1D. Freeze. Itu kan 2000, jadi klik aja 2000. Untuk lock user, klik aja enable. Oke, kalau sudah kita isi, klik save. Close. Maka akan menampilkan 1 hari 2000. Kita cek di Winbox. Install dulu ya. Itu ada namanya user profile. Ada otomatis kan 1 hari 2000. Limitnya 1 M atau 1 M ya. Oke, maka akan otomatis ya, sudah tersinkron. Selanjutnya kita buka lagi aplikasi Micmonnya. Kita buat lagi yang yang untuk 1 minggu. Klik lagi add. Contoh 1 minggu. 1 minggu contoh berapa? 10.000. Untuk address poolnya tetap masih non ya. Set usernya tetap 1. Jadi 1 user 1 perangkat ya. 1 voucher 1 perangkat. Untuk limitnya bebas teman-teman. Di sini saya akan disamakan 1 M 1 M. Jadi untuk uploadnya 1 mega, downloadnya 1 mega. Expire-nya tetap pilih remove. Untuk validasi berarti karena ini 1 minggu berarti kita ketikkan 7D yaitu 1 minggu 7 hari ya. Freeze RP-nya ini kan 10.000. Jadi klik aja 10.000. Untuk lock user tetap sama enable, yaitu harus aktif ya. Klik save. Klik close. 1 hari 2.000, 1 minggu 10.000. Sekarang yang 1 bulan. Yang 1 bulan ya. Klik aja add lagi ini. 1 bulan. Contoh 50.000. Untuk address pool tetap non ya. Set usernya 1 karena ini spesial atau kita kasih 1 M untuk uploadnya, kecepatannya 2 M. Itu kecepatan tergantung juga sama bandwidth ISP internet kita ya. Itu oke. Expire modenya pilih remove lagi. Validasinya 30D. Ini kan 1 bulan ya, berarti 30 hari. Freeze-nya berarti kita kasih 50.000. Lock usernya enable-kan,
klik save, klik close. Oke, kalau begini ya, kalau untuk instansi atau sekolah atau untuk karyawan tetap ya, saya akan contoh buatkan seperti ini, add khusus siswa atau karyawan. Nonnya tetap ada 10-nya non, set usernya 1, kita kasih untuk karyawan kita contoh 1M. Ininya contoh 2M. Untuk uploadnya 1M, untuk downloadnya 2M. Expire modenya klik aja non. Jadi ini aktif saja ya ketika pengguna tersebut lagi menggunakan ya. Prisnya ini tidak ditentukan, dikosongkan saja ya, dikosongkan. Tidak usah diisi ya, karena ini untuk karyawan kita atau siswa kita ya. Jadi setiap siswa atau setiap karyawan mempunyai akunnya masing-masing untuk hotspot atau vouchernya ya. Log usernya kita aktifkan. Kalau sudah, klik save, klik close. Nah, ya. Jadi kesimpulannya, kalau ini untuk berbisnis ya, untuk jualan voucher. Kalau ini untuk contoh untuk karyawan kita atau siswa kita, kalau ada sebuah lembaga ya. Oke, kalau sudah, kita harus di-generate ya, diaktifkan untuk yang user profile tersebut. Kita lihat, cek dulu apakah yang sebelumnya saya buat ini di Micmon apakah sudah ada di Mikrotik atau di settingan router board kita ya, di Winbox. Otomatis sudah ada kan? Ini sudah tersinkron. Oke. Selanjutnya kita buka lagi aplikasi Micmonnya. Ada menu alamat user, pilih generate. Oke, di sini kita itu kan ukuran kertas ya. Contoh, kita buat 100 user. Untuk 100 pengguna ya. Servernya pilih AL. Ya, ini AL. AL kan saja. Untuk user mode, oke. Kita pilihnya mau username dan password itu sama atau username dan password itu beda. Contoh di sini username dan password. Maksimal contoh 8 lah. Mau 8, mau 3, mau 5, mau 6, 7 bebas, itu terserah teman-teman ya. Contoh saya akan mengasih 5, jadi untuk loginnya 5 angka atau 5 huruf, 5 kata ya. Untuk passwordnya juga sama ya. Contoh 5 saja lah. Prefixnya kita dikosongkan. Untuk karakter username kita pilih mau apa ya. Contoh random. Ini seperti ini, random ABCD bebas lah. Untuk defaultnya pilih. Kita mau buatkan dulu yang hari, minggu, bulan atau untuk karyawan kita. Contoh, kita yang buat yang 1 hari saja, 1 hari dulu defaultnya. Oke, ini tidak usah diisi ya. Klik generate. Klik close. Nah, berarti otomatis yang 1 hari itu sudah ada. Saya membuatkan 100 user ya. Oke. Contoh untuk kembali lagi ke menu generate lagi ya. Kita buatkan lagi yang yang 1 minggu. Oke, buat 100 user lagi. Ini ya tetap sama. Ini username sama password samakan saja. Prefixnya 5 saja. Nah, ini bebas ya, terserah teman-teman. Profile type ini defaultnya harus yang diganti menjadi 1 minggu. Yang 10.000 ya. Klik generate lagi. Kalau sudah, klik close. Oke, yang 1 minggu sudah dibuat kan ya. 1 minggu. Ini lihat di komen ya. Atau di profile. 1 minggu, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan untuk siswa ya. Oke, selanjutnya kita buatkan lagi yang 1 bulan. Klik lagi generate. Ini buatkan lagi 100 ya. Ini maksimal 100 ya, tidak lebih dari 100. Oke, ini untuk server profile AL saja. User modenya
username sama password itu disamakan saja ya untuk voucheran ya, untuk hotspot. Ini name-nya saya kasih 8 angka atau 8 karakter. Karakternya random ABCD ya. Untuk defaultnya kita kasih yang 1 bulan. Kita klik lagi generate. Oke, kalau sudah klik close. Nah, maka yang 1 bulan sudah saya buatkan ya. Yang 1 bulan. Selanjutnya yang terakhir klik lagi generate. Untuk generate karena siswanya, contoh saya di sini siswa ada 200 orang ya. Karena di sini cuma maksimalnya untuk 100 orang. Contoh 200 orang lah. Pilih alnya ya. Ini saya jangan terlalu banyak, 4 saja ya. Username sama password disamakan saja lah. Defaultnya siswa dan karyawan. Klik generate. Kalau sudah, klik close. Jadi saya membuat untuk karyawan yaitu 200 user hotspot ya. Oke. Kalau sudah, bagaimana caranya kita memprint untuk login ke hotspot kita ya? Ada namanya di situ, ada namanya small ya, small. Silahkan pilih salah satu komentar terlebih dahulu. Oke, kembali lagi ya, kita ke generate. Oke ya, atau ke hotspot, ke menu hotspot. Ada user list ya, ini 1 hari kan kita sudah beres ya, 1 hari, 1 minggu. Saya membuat yang 1 hari itu 100 orang, untuk 1 minggu itu 100 user atau 100 orang, 1 bulan 100 orang, dan untuk karyawan banyak 200 orang ya. Di sini saya pilih dulu mau mencetak yang 1 hari dulu, pilih komen. Pilih yang 1 hari. Kalau sudah, klik small. Nah, ini ya. Karena di sini saya sudah sudah ada printer, saya di save dulu ya. Save as mode, saya save as PDF ya. Jadi disimpan dulu formatnya. Kalau teman-teman yang tidak punya printer ya, klik save as dulu, klik save. Saya di save-nya contoh di di sini dulu, picture ada mananya, buatkan paket voucher, buatkan buku, klik 1 hari 2000, klik save. Nah, ini teman-teman, saya sudah membuatkan paket voucherannya ya. Jadi username-nya ini, passwordnya juga sama ya. Oke, di close dulu. Saya akan mencetak atau men-save yang paketnya paket paket 1 minggu. Oke, klik lagi user list, komennya diganti menjadi 1 minggu 10.000 ini. Klik lagi small. Ini ya, saya simpan dulu, save as PDF, save. Ini kan yang 1 hari menjadi 1 minggu 10.000. Klik save. Oke, di close. Selanjutnya saya akan mencetak yang 1 bulan ya, yang 1 bulan. Klik lagi user listnya, komennya diganti 1 bulan 50.000. Klik small. Nah, simpan dulu ya, save as PDF jika teman-teman tidak punya printer ya. Klik save. 1 bulan 50.000. Oke, save. Oke, kalau ini ya terakhir yang user list lagi, klik lagi user list.
klik yang komen yang untuk siswa atau karyawan, karena ini tidak ditentukan harga. Ini untuk siswa atau karyawan yang salah satunya ada instansi ya, dibuatkan untuk hotspot voucher login ya. Ini masa berlakunya juga tidak di waktu ya, masa berlakunya. Jadi unlimited. Ya, tergantung masa aktifnya berlanjut, tergantung settingan mikrotik kita ya. Oke, klik lagi small. Ini save lagi PDF. Oke, save siswa resmi karyawan. Klik save. Oke, tidak boleh pakai garis gitu ya. Siswa masih karyawan, save. Oke, ya. Oke. Close. Jadi kita itu sudah paket voucheran ya. Kita sudah buat yang 1 bulan, yang 1 hari, yang 1 minggu, dan karyawan. Bagaimana caranya kalau voucher ini sudah habis? Contoh ini yang 1 hari saya membuatkan 100 user, habis untuk login vouchernya, maka kita bisa buatkan lagi di Micmon. Nah, di Micmon ada namanya, di klik user profile lagi, profile list. Kita buatkan lagi di sini, di add lagi. Kalau ini untuk paket voucherannya, username-nya sudah habis ya teman-teman. Contoh, kalau yang 1 hari habis paket 2000, yang 100 user kita buatkan lagi di sini. Otomatis karena ini pasti otomatis karena hilang, karena settingan sebelumnya kita kan sudah di remove ini ya. Jadi otomatis kita buatkan lagi di add. Buatkan yang 1 hari lagi, 1 hari. Klik lagi, non lagi, ini bandwidthnya 1 M lagi. Untuk select ininya di remove lagi, validasinya berarti 1D, prisnya 2000, ininya di ini balakan. Jadi klik save, klik close. Jadi akan menambahkan lagi yang 1 hari ya, yang ini. Kalau ini posisinya habis, kalau mau mencetak ini sebelumnya harus di generate dulu, karena ini kan sudah ya, ini di generate dulu, user generate. Ini yang di generate buatkan lagi untuk berapa orang. Jadi untuk teman-teman lebih baik banyak pengguna ya. Kalau untuk 1 hari jangan buatkan 100, untuk 500 user aja gitu, 500 user. Contoh username-nya, ininya passwordnya dirubah mau berapa karakter ya, berapa teks atau huruf ya. 7 contoh. Karakternya ABCD sama. Defaultnya cari yang 1 hari. Ya. Klik generate. Oh, ini karena terlalu banyak ya. Maksimal 500. Klik. Tunggu dulu, ini lagi memproses user ya. Cek. Oke, kalau sudah klik close. Oke, ini berarti saya sudah membuat 1 hari untuk 500 user ya. Kalau sudah klik small. Oke, ini komennya di 1 hari ya. Oke, 1 hari saya membuat 500 user ya teman-teman. Klik small. Oke, kita save dulu ya. Klik save. 1 hari. 1 hari. 1 hari klik save. Oke ya, begitu teman-teman. Kalau sudah kita ini di Micmon-nya bisa kita setting tampilannya ya. Tergantung itu teman-teman belajar sendiri ya. Ini berarti saya sudah membuat 1300 user. 1000 ya.
Kalau sudah, kita klik logout, klik close. Ya. Ini jangan lupa ini kalau sudah beres, klik stop server. Ya, stop server. Dan untuk aplikasi Micmon, teman-teman ya, ini jadi tidak boleh hilang. Ya, tidak boleh hilang yang sudah diekstraknya karena ini sudah tersinkron sama Micmonnya tersebut, sudah digunakan ya. Untuk mikrotik, untuk menjaga keamanan, kita buatkan password mikrotiknya agar tidak mudah dibobol oleh para hacker ya. Kita buatkan dulu password untuk mikrotiknya ya. Di situ ada namanya sistem, ada password ya. Masukkan passwordnya, contoh Agisaka22. Ini passwordnya Agisaka22. Cek. Kalau sudah, kita klik exit. Jadi untuk mikrotik karena dibuatkan password, jadi ketika kita login lagi ini kan dia itu tidak akan masuk. Jadi harus membutuhkan sebuah password yang barusan saya gunakan. Paham teman-teman? Oke, cukup sekian pembelajaran video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.